وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Sampai di mana kita? 52. Dia baca. اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا صالحا فاغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحابنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإخلاص العمل لله. Ya, qala mu'allif rahimahullah taala di poin ke-52 wa ikhlasul amali lillah. Di antara pokok penting dalam agama Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengikhlaskan amal hanya untuk Allah taala. Ikhlas itu memurnikan, jadi kayak saringan, menyaring. Jadi mengikhlaskan amal lillah yaitu ditujukan hanya mencari Allah taala. Dan ini berkaitan dengan niat, yaitu ikhlasul amal ini berkaitan dengan niat, dan itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala. Diterimanya amal oleh Allah Ta'ala itu syaratnya 3. Jika 3 perkara ini terpenuhi, maka amal itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, syaratnya harus iman. Maka amal yang muncul bukan dari orang mukmin maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syaratnya itu harus ikhlas. Kalau ikhlas itu berkaitan dengan al-qasad, tujuan, dan itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, maka semua ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Ta'ala semata dalam niatnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu al-ittiba, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itu konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan niat yang ikhlas itu berkaitan dengan, yaitu tadi kita sebutkan, berkaitan dengan qubulul amal. Nanti berbeda lagi berkaitan dengan sihhatul amal, sahih dan tidaknya amal seseorang, yaitu belum tentu amal yang diterima oleh Allah, yaitu antara amal yang diterima sama Allah Ta'ala dengan sahihnya amal itu berbeda. Sehingga dalam kita itu beramal itu nanti ada 2 sesuatu yang berbeda. Yang pertama dinamakan dengan bara'atu dhimmah. Jadi kita dalam beramal itu nanti ada 2 manfaat. Jadi ada 2 masalah yang kita inginkan dalam kita itu beramal. Yang pertama, kita itu beramal tujuannya untuk bara'atu dhimmah. Yaitu bara'atu dhimmah itu melepaskan tanggung jawab kita, beban kita, taklif kita. Sehingga dinamakan dengan bara'atu dhimmah atau menggugurkan kewajiban. Menggugurkan beban taklif yang Allah bebankan kepada kita, karena kita dibebankan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, tujuan kita beramal itu untuk husulul ajr, mendapatkan pahala. Yang dimaksud dengan qabulul amal, Allah menerima amal, itu berkaitan dengan yang kedua. Berkaitan dengan yang kedua, yaitu berkaitan dengan husulul ajrinya, yaitu nanti di hari kiamat Allah akan membalasnya. Itu yang dinamakan dengan Allah menerima amal itu. Bukan berkaitan dengan bara'atu dhimmahnya. Terkadang ada amal yang dikerjakan oleh seseorang sah dan kewajibannya gugur, tetapi belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diterimanya Allah itu nanti berkaitan masalah pahala. Kalau amal itu diterima oleh Allah Ta'ala pasti membawa pahala. Tetapi kalau amal itu tidak diterima sama Allah Ta'ala, yaitu tidak diterima, maka belum tentu amal itu nggak sah.
Terkadang amal itu sah tapi nggak diterima sama Allah Ta'ala. Contohnya misalkan orang sholat dia itu tidak khusyuk. Sah nggak sholatnya itu? Sholatnya sah, tetapi walaupun sah tetapi tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak khusyuknya, sehingga tidak mendapatkan pahala. Dan niat, kata para ulama mengatakan niat itu tujuannya itu ada dua. Jadi kita tujuan niat atau hikmah atau manfaat niat itu apa? Niat dalam beramal itu tujuannya ada dua. Yang pertama, litafriq bainal adati wal ibadah. Niat itu manfaatnya untuk membedakan antara ibadah dan adat. Kita makan pas waktu maghrib. Yang membedakan makan kita itu buka puasa dengan makan kita itu makan biasa, itu apanya? Niatnya. Kita mandi. Yang membedakan antara mandi untuk kebersihan dengan mandi untuk jenabah yang merupakan ibadah, itu niatnya. Jadi kita kerja. Antara kita bekerja cari uang untuk nafkah, mencari nafkah untuk istri, dengan kita mencari harta yaitu untuk kita kaya, yaitu masalah dunia, maka itu yang membedakan niatnya. Sehingga manfaat niat itu yang pertama untuk membedakan antara ibadah yang satu, membedakan antara ibadah dan adat. Kemudian yang kedua, niat itu manfaatnya untuk membedakan litafriq bainal ibadat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Saya masuk masjid, kemudian saya sholat 2 rakaat. Yang membedakan antara sholat itu sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh atau sholat wudu, sholat wudu, itu apanya? Niatnya. Sehingga niat itu manfaatnya untuk membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang kedua. Ada seseorang puasa di hari Senin, yang membedakan dia itu puasa Senin Kemis yang merupakan sunnah dengan puasa qadha yang merupakan wajib, itu apanya? Itu adalah niatnya. Sehingga niat itu manfaatnya ada dua ini. Maka di antara poin penting dalam agama kita itu ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Ta'ala. Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridha bi qada'illah. Iqra terus lanjut. Wa sabru ala hukmillah. Terus. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha. Terus. Wal imanu bima qala Allah 'azza wa jalla qad 'alima Allahu mal ibadu 'amiluna wa ila ma hum sa'iruna la yakhrujuna min 'ilmillahi wa la yakunu fil ardina was samawati illa ma 'alima Allahu 'azza wa jalla. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Terus. Wa la khaliqa ma'allahi 'azza wa jalla. Ya. Kalau mu'allif ta'ala ini pembahasan masalah takdir. Waridha bi qada'illah, ridha kepada takdir Allah Ta'ala. Wasabru ala hukmillah, dan sabar terhadap hukum Allah Ta'ala. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha, beriman kepada semua takdir-takdir Allah, khairiha wa syarriha, yang baik maupun yang buruk, hulwiha wa murriha, yang manis maupun yang pahit. Wal imanu bima qala Allahu, dan kita beriman terhadap semua apa yang Allah firmankan. Qad alimallahu mal ibadu amilun, Allah telah mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh hambanya. Wa ila ma hum sa'irun, dan kepada apa mereka itu akan menjadi, mereka itu akan beramal. La yakhrujuna min ilmillah, tidak mungkin mereka bisa keluar dari ilmu Allah Ta'ala. Wa la yakunu fil ardina was samawati illa ma 'alimallahu, tidak mungkin terjadi apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi kecuali apa-apa yang sudah Allah ketahui. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan kamu mengetahui apa yang menimpa kamu tidak mungkin meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang Allah takdirkan meleset bagimu tidak akan menimpa kamu. Wala khaliqa ma Allah, dan tidak ada pencipta bersamaan dengan Allah Ta'ala. Ini semuanya pembicaraan tentang masalah takdir Allah Ta'ala. Dan kita bicara masalah takdir itu, kita telah membicarakan tentang Allah Ta'ala. Sehingga kenapa di Al-Quran itu
Iman kepada takdir tidak disandingkan dengan iman-iman yang lain. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yaitu ada beberapa poin yang disebutkan oleh Allah Ta'ala masalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Cuma iman kepada takdir itu nggak pernah disandingkan. Kalau kita ingin mendapatkan rukun iman yang lengkap, yang 6 itu dalam hadis Rasulullah SAW yang dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa iman kepada takdir itu nggak pernah disandingkan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, iman kepada takdir itu nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran, karena iman kepada takdir masuk dalam iman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka konsekuensinya kita beriman kepada wujud Allah, kita beriman kepada nama Allah, sifat Allah, kemudian perbuatan Allah Ta'ala. Takdir itu termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Takdir itu termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga kalau orang itu beriman sama takdir, maka dia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Konsekuensinya dia itu pasti akan beriman sama takdir, karena takdir termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Dan nanti sering disebutkan masalah takdir itu ada dua nama. Yang pertama dengan qada, kemudian yang kedua dengan qadar. Al-iman bi qada'illahi wa qadarihi. Di sini pun disebutkan waridho bi qada'illah. Jadi ada al-qadar, takdir, ada qada dan qadar. Apakah ada bedanya antara qada dan qadar? Lafaz itu terjadi khilaf di antara para ulama, apakah berbeda antara dua lafaz itu? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat beda. Yaitu ini dua lafaz ini jika idza ijtama'ata ikhtalafata. Dua lafaz ini kalau disebutkan berbarengan artinya beda. Tapi kalau disebutkan satu maka mencakup yang lain. Kalau disebutkan dengan qada'illah, al-iman bi qada'illah, berarti maksudnya qada itu ya qadar. Kalau kita katakan al-iman bi aqdarillah, beriman kepada takdir Allah, termasuk qadanya juga. Tetapi kalau disebutkan berbarengan al-iman bi qada'illahi wa qadarihi, beriman kepada qada Allah dan takdirnya, maka antara iman kepada qada dan iman kepada qadar itu beda. Bedanya apa? Bedanya qadar itu berbicara tentang ilmu Allah dan pencatatan Allah di Lauhul Mahfuz. Ini maksudnya di situ. Sedangkan qada itu berbicara tentang masyiatullah wa khalquhu, dan penciptaan Allah Ta'ala. Karena iman kepada takdir itu kan harus beriman kepada 4: ilmu, kitabah, al-qudrah atau masyiah, kemudian yang keempat adalah al-khalq. Beriman kepada takdir harus beriman kepada 4 perkara ini. Ilmu, yaitu ilmu Allah, Allah mengetahui kejadian itu sebelum terjadi. Kemudian yang kedua tentang kitabah, Allah mencatat kejadian itu di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian terjadi. Kemudian yang ketiga, Allah menghendaki, yaitu iradatuhu wa masyiatuhu, Allah menghendaki kejadian itu untuk terjadi. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan kejadian tersebut. Untuk pembicaraan tentang masalah ilmu Allah dan pencatatan Allah di Lauhul Mahfuz, itu namanya qadar. Itu namanya qadar atau takdir. Sedangkan kehendak Allah dan penciptaan Allah terhadap perbuatan itu, kejadian itu dinamakan dengan qada. Itu dinamakan dengan qada. Sehingga takdir itu kayak takdir itu menakar atau merancang, merancang. Sehingga Allah dalam Lauhul Mahfuz itu sudah mencatat kejadian yang akan terjadi sebelum, yaitu dicatatnya itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Innallaha kataba maqadirul khalaiq. Allah telah mencatat takdir semua hambanya. Qabla ayyakhulqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelumnya. Yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz dan yang Allah ketahui sebelumnya itu dinamakan dengan rancangan Allah Ta'ala, atau dinamakan dengan takdir. Dinamakan dengan takdir Allah Ta'ala.
Misalkan gini, saya kejadian misalkan ditakdirkan oleh Allah misalkan kecelakaan, qadarullah misalnya, kecelakaan si A, kecelakaan di tanggal sekian, jam sekian di tempat ini. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kejadian itu sudah ditulis sama Allah Ta'ala dan Allah sudah mengetahui sebelumnya. Sehingga setelah itu Allah perintahkan pena untuk mencatat. Maka dicatatlah dalam takdir itu kejadian kecelakaan itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini berjalan terus, yaitu penulisan ini sudah ada sampai tinggal tunggu hari H, jedier. Disitulah terjadi qada Allah, yaitu apa? Allah menghendaki untuk kejadian ini terjadi dan Allah menciptakan perbuatan itu. Sehingga ketika kejadian itu terjadi, diciptakan Allah Ta'ala dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala, itu dinamakan dengan qada. Dinamakan dengan qada. Kayak istilahnya ginilah, gambaran mentahnya, gambaran gampangnya itu. Seorang arsitek, dia sudah menggambar dulu. Gambaran rancangan itu sudah digambar. Nah, gambaran dalam rancangan itu dinamakan dengan qadarnya. Nanti ketika sudah datang hari H, kemudian dimulai pekerjaan semuanya, sampai akhirnya bangunan jadi, itu dinamakan dengan qada. Fahamnya tergambar ya? Kalau kita sebutkan qada dan qadar itu berbarengan, al-iman bi qada'illahi wa qadarihi. Tapi kalau disebutkan satu saja, ar-ridha bi qada'illah, ya qada dan qadar juga. Kenapa? Karena ini dua kalimat, kalau disebutkan salah satu maka mencakup yang lain, tapi kalau disebutkan berbarengan malah artinya berbeda. Jadi kalau orang itu beriman kepada takdir Allah Ta'ala, dia itu harus beriman kepada 4 ini. Semua kejadian, apa sajalah gitu loh, semua kejadian di alam semesta ini kita percaya itu terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah sudah mengetahui kejadian itu sebelumnya, sebelum terjadi. Yang kedua, Allah sudah mencatat kejadian itu di Lauhul Mahfuz sebelum terjadi. Yang ketiga, Allah menghendaki kejadian itu untuk terjadi. Yang keempat, Allah menciptakan kejadian itu, sehingga kejadian itu makhluk yang Allah telah ciptakan. Penulis di sini mengatakan waridho bi qada'illah, ridho dengan qada Allah, ridho kepada qada Allah. Qada di sini artinya apa juga? Ini mencakup juga takdir, qada dan takdir sama. Yaitu yang dimaksud dengan qada itu ya takdir, mencakup takdir juga. Pertanyaan, ridho terhadap takdir itu hukumnya apa? Ridho, saya ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Ridho itu hukumnya apa? Maka fahami di sini. Difahami. Ridho kepada takdir itu nanti ada dua. Ridho kepada takdir atau qada. Jadi kalimat masdar itu, masdar kan, al-qada, demikian juga takdir, itu kan masdar. Masdar itu bisa diartikan satu dari dua. Yang pertama, masdar itu bisa dimaksudkan masdar itu adalah fi'l, perbuatan. Masdar itu adalah perbuatan. Itu kalau jadi yang pertama. Jadi masdar, kalimat masdar itu, isim masdar itu maknanya bisa dipakai untuk satu dari dua. Yang pertama, bimakna fi'il, perbuatan. Ya, itu kan fi'il yang dibenarkan kan itu. Sehingga masdar itu kan kata kerjanya dibenarkan. Kemudian yang kedua, terkadang masdar itu dipakai untuk maf'ul. Jadi masdar itu artinya terkadang fi'il, perbuatan. Yang kedua, terkadang artinya maf'ul, yang diperbuat. Bisa dipahami ya? Contohnya misalkan kita katakan khalaq, khalaqa yakhluqu khalqan, khalqan. Kalimat khalq ini bisa diartikan adalah fi'lul khalq. Wallahu yuridu khalqal insan, misalkan itu. Allah menghendaki untuk penciptaan. Penciptaan itu perbuatan Allah ketika menciptakan manusia. Tapi terkadang khalq itu diartikan makhluk. Ya, khalq itu diartikan makhluk seperti yang disebutkan di sini. Jadi khalq itu terkadang artinya makhluk. Misalkan Allahu ya'lam mal khalqu amilun.
Allah itu tahu apa yang dikerjakan oleh khalqnya. Khalqnya itu apa? Makhluknya. Jadi masdar itu, pahami di sini. Masdar itu bisa dipakai untuk fi'il. Kemudian yang kedua, masdar itu bisa dipakai untuk maf'ul. Lah di sini tentang masalah hukum ridho kepada takdir Allah dan qada Allah, maka itu ada dua. Yang pertama, jika yang dimaksud dengan takdir itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah, maka wajib ridho kepada semua perbuatan Allah Ta'ala. Kalau yang dimaksud dengan takdir itu adalah perbuatan Allah, fi'lullah, maka orang beriman itu harus beriman kepada af'alillah. Karena kita beriman kepada Allah itu kan beriman kepada wujud Allah, nama Allah, sifat Allah, af'alullah. Af'al kan ini, termasuk af'al. Kalau yang dimaksud dengan takdir itu adalah perbuatan Allah, maka wajib ridho kepada takdir Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan takdir itu adalah makhluk, makdur, apa yang Allah takdirkan, maf'ulnya itu, maka nanti terbagi menjadi dua. Apakah wajib kita itu ridho kepada semua makdur yang Allah takdirkan? Belum tentu. Maka yang Allah takdirkan itu ada dua. Yang pertama, jika Allah mentakdirkan kebaikan. Jika takdir Allah itu kebaikan, maka kita harus ridho kepada takdir yang baik itu. Kita harus ridho kepada takdir yang baik yang Allah tetapkan untuk kita. Kemudian kedua, jika takdir yang Allah takdirkan itu kejelekan, maka itu kejelekan itu maksudnya dosa dan maksiat, maka tidak boleh kita ridho kepada takdir Allah Ta'ala. Gimana? Faham? Tergambar ya? Contohnya ini saya contohkan ya. Jadi fahami ya, ridho kepada takdir Allah itu nanti ada dua ini. Yang pertama, kita katakan takdir Allah itu maksudnya apa? Kalau maksudnya takdir itu adalah perbuatan Allah, maka wajib ridho kepada semua perbuatan Allah Ta'ala. Nggak ada rincian dalam masalah ini. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan takdir Allah itu adalah makhluk, makdur, maf'ulnya, maka maf'ul Allah itu ada dua, al-khair dan syar, kebaikan dan keburukan. Kalau itu adalah kebaikan, yaitu ibadah dan yang lainnya, maka kita harus ridho kepada takdir Allah Ta'ala. Kalau itu dosa dan maksiat, tidak boleh kita takdir kepada tidak boleh. Jadi gini, kalau itu adalah makdur yang Allah takdirkan, maka jika itu ibadah, Allah mentakdirkan kita untuk sholat, ibadah, maka kita harus ridho kepada takdir Allah Ta'ala ini. Yang kedua, kalau itu dosa dan maksiat, maka tidak boleh ridho kepada takdir Allah yang berupa maksiat. Yang ketiga, jika itu berupa musibah, maka ridho kepada musibah yang Allah timpakan kepada kita, maka itu hukumnya nggak diwajibkan, tapi itu hukumnya mustahab. Gimana? Paham ya? Tergambar kerjanya ya? Contohnya gini, misalkan ya, contohkan. Allah mentakdirkan seseorang si A untuk berbuat dosa, berzina, misalkan si A itu berzina. Pertanyaan, takdir Allah ketika Allah mentakdirkan si A itu untuk berzina, pertanyaan, si A itu wajib ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Ayo Ton, tidak? Ayo, ridho atau tidak? Tidak? Ayo. Allah ketika mentakdirkan si A untuk jatuh dalam zina, pertanyaan, si A ini wajib ridho atau tidak? Tidak? Ayo. Maka kita katakan, yang dimaksud dengan takdir Allah zina itu apa?
Ya. Yang dimaksud dengan takdir Allah zina, si A itu berbuat zina itu apa? Kalau yang dimaksud adalah takdir Allah itu perbuatan Allah ketika menetapkan si A, si B, si C, Allah ketika menetapkan, maka wajib kita ridho kepada semua ketetapan Allah Ta'ala. Karena itu perbuatan Allah Ta'ala gitu. Dan semua yang Allah tetapkan, ketetapan Allah. Jadi perbuatan Allah ketika menetapkan itu semuanya baik. Terkadang kita terluputkan ilmu kebaikan itu. Ya, paham ya ini? Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud dengan takdir Allah si A itu tuh berzina, maksudnya zinanya. Zinanya, yang itu merupakan maf'ul, diperbuat sama hamba kan zinanya itu kan itu. Maka kita katakan tidak boleh ridho kepada takdir zina. Kenapa? Karena perbuatan zina, perbuatan makhluk itu adalah makdur. Makdurnya yang Allah tetapkan kepada makhluk, bukan perbuatan Allah zina itu. Ya, paham ya? Allah tidak berbuat zina. Allah tidak, yaitu perbuatan zina itu perbuatan hamba, tapi itu Allah tetapkan. Gimana bisa dipahami nggak? Antum paham nggak ini? Paham nggak? Anda paham nggak? Ya, jadi gini. Allah menetapkan si A, ditakdirkan si A berzina, si A ditakdirkan sholat. Allah ketika menetapkan si A nanti seperti ini, si B nanti akan seperti itu, si C nanti akan seperti itu. Semua ketetapan Allah wajib kita ridho dengan semua ketetapan Allah Ta'ala. Karena itu perbuatan Allah Ta'ala. Tapi apa yang Allah tetapkan di mana hamba itu nanti akan mengamalkan. Si A yang ditetapkan berzina, akhirnya nanti dia berzina. Zina takdir Allah, iya. Tetapi zina itu perbuatan hamba, di mana itu sekarang menjadi maf'ul. Bukan fi'lullah lagi kan itu. Itu maf'ulnya hamba, perbuatan hamba. Maka kalau seperti ini dirinci, kalau itu ibadah wajib kita ridho kepadanya. Tapi kalau itu adalah dosa dan maksiat, tidak boleh kita ridho kepadanya. Pertanyaan, lah kalau musibah, kalau musibah Allah timpakan kepada kita musibah, wajib ridho kepada musibah kan? Tidak diwajibkan. Yang wajib itu sabar. Yang diwajibkan dalam masalah musibah itu sabar, bukan ridho. Ridho tingkatannya mustahab. Gimana? Tergambar, paham? Ya. Jadi maksudnya itu apa? Kita harus bedakan di sini. Takdir yang bermakna perbuatan Allah, ketika Allah menetapkan ketetapan-ketetapannya. Kemudian kedua, takdir yang berupa apa yang Allah tetapkan ditimpakan kepada makhluk, sehingga akhirnya makhluk itu mengamalkan gitu. Apa yang diamalkan oleh makhluk, di mana makhluk itu mengamalkan karena dasar ketetapan Allah Ta'ala, maka itu yang kita rinci. Itu yang kita rinci. Karena itu bukan perbuatan Allah lagi gitu. Itu perbuatan hamba yang dikerjakan hamba karena ketetapan dari Allah Ta'ala. Tapi itu bukan ketetapan Allah Ta'ala, tapi itu perbuatan hamba. Nah di sini ini yang dimaksud dengan makdur atau maf'ul, di mana nanti ada perinciannya. Gimana, paham? Bisa dipahami ya? Berarti kalau kita misalkan, boleh nggak saya katakan saya berzina, alhamdulillah saya ridho sama takdir Allah Ta'ala ini, boleh nggak? Jika memang antum mengatakan seperti maksudnya saya itu ridho dengan semua ketetapan Allah Ta'ala gitu, ketetapan Allahnya itu, yaitu apa yang diperbuat sama Allah kepada saya itu, saya ridho itu, karena semuanya ada hikmah di balik itu, maka itu boleh. Tapi kalau itu nanti ditakutkan yang dimaksud dengan saya ridho dengan zina saya itu, perbuatan zinanya saya kerjakan, maka nggak boleh. Karena zina dosa, nggak boleh kita ridho terhadap dosa. Ya, paham ya, terima ya. Nah, jadi waridho biqada'illah, ridho kepada takdir Allah, yang dimaksud dengan takdir Allah itu adalah fi'lullah. Fi'lullah, perbuatan Allah Ta'ala. Itu wajib ridho. Tidak boleh kita itu suudzon kepada Allah Ta'ala terhadap perbuatan Allah Ta'ala, nggak boleh. Tetapi kalau yang dimaksud dengan qadha itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, maka itu nanti ada perincian. Wasabru ala hukmillah, dan kita harus sabar terhadap semua hukum Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala. Sabar itu, jadi sabar itu apa sih? Sabar itu habsun nafsi. Sabar itu mengekang hawa nafsu kita, jiwa kita, untuk bisa menerima apa yang Allah tetapkan. Itu namanya sabar.
Dan sabar itu nanti ada 3 tingkatan. Sabar itu nanti ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu yang paling rendah, itu tingkatan wajib minimal, yaitu sabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ini tingkatan paling rendah, karena gak ada pilihan. Kemudian tingkatan di atasnya lagi, sabar untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Meninggalkan larangan Allah itu juga butuh kesabaran. Itu lebih tinggi daripada sabar dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan. Kemudian yang lebih tinggi lagi, berarti yang paling tinggi, sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Itu butuh kesabaran dan paling tinggi karena banyak pilihan. Antum bisa memilih ini, bisa memilih itu, bisa. Tetapi kalau musibah kita nggak bisa milih. Yang ada cuma antum terima atau tidak. Ya, kalau musibah kan pilihannya cuma kamu terima atau tidak kan itu. Tapi kalau menjalankan perintah Allah Ta'ala banyak sekali pilihan gitu. Sehingga sabar dalam menjalankan perintah Allah itu lebih berat. Dan itu sabar yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi itu kesabaran. Nah, kemudian fahami juga di sini berkaitan dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, maka nanti sikap manusia dalam menghadapi musibah itu ada 4. Sikap manusia dalam menghadapi musibah itu ada 4. Yang pertama, manusia paling tinggi derajatnya, dan itu gak main-main. Itu manusia terbaik, yaitu manusia yang tingkatan imannya luar biasa. Yaitu apa? Ketika dia itu mendapatkan musibah yang Allah timpakan kepada dia, maka dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang paling tinggi, tingkatan syukur. Manusia paling sempurna lah orang seperti ini. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa bersyukur, tetapi dia bisa ridho. Ridho dengan takdir Allah Ta'ala, ridho di bawahnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, dia nggak bisa ridho, tetapi dia minimal bisa sabar. Sabar. 3 ini baik. 3 ini kebaikan. Tinggal kita mau milih yang mana. Kita yang milih yang paling bawah berarti sabar, atau yang di tengah-tengah namanya ridho, atau di atasnya namanya syukur. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini yang dosa dan maksiat, yaitu namanya sukhut. Yaitu apa? Kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Akhirnya apa? Nanti ketidaksabaran kita itu muncul. Baik ucapan kita nggak terima, hati kita mengingkari putusan Allah Ta'ala itu namanya sukhut. Nah, jadi kalau yang pengen tinggi itu tingkatan syukur kepada Allah Ta'ala. Ketika ditimpakan musibah malah kita bersyukur. Bedanya apa ini? 3 ini, pahami ya. Antara syukur, ridho, sabar. Kemudian juga sukhut, itu bedanya apa? Ini ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Sehat, sakit. Sehat, sakit. Jelas kita merasa sehat itu nikmat. Sedangkan sakit itu musibah. Sehat dan sakit. Jadi sehat itu kenikmatan, sakit itu musibah. Antara kenikmatan dan musibah versi kita manusia itu, maka kita itu lebih milih mana? Lebih milih mana itu? Itu namanya nanti dalam menakar kita itu tingkatannya syukur, ridho, atau sabar. Kalau kita itu lebih suka nikmat daripada musibah, ya beda. Yang pertama, jadi syukur itu apa? Dia lebih memilih, lebih suka dengan musibah daripada kenikmatan. Sehingga dia menerima musibah Allah itu sudah sampai 75% lah pilihan dia itu. Dia lebih suka dengan itu. Sehingga ketika ditimpakan musibah, dia itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala seperti dia mendapatkan kenikmatan. Dia lebih suka mendapatkan musibah daripada kenikmatan. Nah, itu namanya bersyukur. Itu namanya bersyukur. Kemudian yang kedua, ribo itu 50%, 50%. Antara nikmat dengan musibah, ya saya setengah-tengah lah itu. Saya mendapatkan kenikmatan, ya alhamdulillah. Saya mendapatkan musibah, ya alhamdulillah. Samalah bagi saya antara ini dan ini sama. Itu tingkatan ridho. Tingkatan namanya ridho. Kemudian kalau sabar itu dia lebih mencintai nikmat, tapi dia memaksakan diri untuk bisa menerima musibah. Ya, paham ya? Jadi dia itu nggak suka musibah gitu. Dia nggak suka musibah, dia lebih suka kenikmatan. Dia lebih suka sehat daripada sakit kan itu. Tapi dia itu bisa memaksa dirinya untuk bisa menerima kondisi ketika dia itu sakit. Itu yang dinamakan dengan sabar. Jadi sabar itu penerimaan tentang musibah itu cuma 25% lah gitu. Antum menerima musibah yang
Allah timpakan kepada antum itu sampai tingkatan mana? 75% lebih, nah itu namanya syukur. 50% itu namanya ridho. 25% itu namanya sabar. Jadi sabar itu dia bisa dipaksa dirinya untuk bisa menerima itu. Kalau sampai dia itu nggak bisa menerima terhadap musibah yang Allah telah timpakan, maka itu dinamakan dengan sukhut, dinamakan dengan murka, yaitu dia nggak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Itu namanya sukhut. Gimana, paham ya? Tanggapan ya? Bisa dipahami ya? Pertanyaan sekarang, boleh nggak kita itu berdalil dengan takdir Allah dalam kita berbuat dosa dan maksiat? Kan maksiat itu kan juga takdir Allah kan? Boleh nggak kita mengatakan ketika kita berbuat zina, kan memang zina saya kan ditakdirkan sama Allah Ta'ala kan gitu. Saya berdalil dengan takdir dalam berbuat dosa. Dosa yang kita kerjakan, kemudian kita itu berdalil dengan takdir Allah, kan itu sudah Allah takdirkan kan gitu. Terus gimana lagi kan gitu? Boleh nggak seperti itu? Maka kita katakan berdalil tentang takdir itu ada dua. Takdir itu atau yajuzu al-ihtijaju bil qadar fil masaib laisa fil ma'ayib. Itu kaidahnya ulama seperti ini. Boleh berdalil tentang takdir dalam masalah masaib, musibah. Laisa fil ma'ayib, bukan dalam perkara aib, yaitu dosa. Maksudnya gini, misalkan ini cerita Nabi Adam ketika ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Terjadi diskusi antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Adam, bapakku, gara-gara engkau dulu itu berbuat dosa, makan buah yang dilarang di surga, sampai akhirnya kita semuanya tinggal di dunia, negeri yang penuh dengan ujian seperti ini. Apa kata Nabi Adam? Wahai Musa, apakah engkau mencela saya terhadap masalah yang sudah Allah takdirkan? Gitu. Maksudnya apa? Saya itu berbuat dosa itu sudah Allah takdirkan gitu. Terus mau apa kan gitu? Pertanyaan, paham ini? Kan Nabi Musa kan membantah Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam berbuat dosa, makan buah di surga yang dilarang, akhirnya Nabi Adam dihukum. Bukan hanya Nabi Adam, kita juga merasakan, anak semua Nabi Adam itu merasakan akibatnya gitu. Setelah itu Nabi Musa membantah Nabi Adam membantah Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Musa, ini sudah Allah takdirkan gitu. Ini kan sudah Allah takdirkan, terus bagaimana lagi kan gitu. Akhirnya Nabi Musa kalah. Setelah itu Nabi Musa diam. Ya, coba dari kisahnya ini berarti boleh nggak kita itu berdalil dengan takdir dalam dosa dan maksiat itu? Boleh nggak? Hah? Nah, Nabi Adam? Nabi Adam berdalil dengan takdir. Lah kan sudah Allah takdirkan, wahai Musa. Terus gimana kan gitu? Kita kan nggak bisa keluar dari takdir Allah Ta'ala kan gitu. Sudah ditakdirkan kan gitu. Ayo, boleh nggak? Berdalil dengan takdir dalam dosa. Ini ada perbuatan dosa, kita itu dalilnya takdir, sudah Allah takdirkan, terus gimana kan gitu. Maka kita katakan tidak boleh berdalil dengan takdir dalam dosa itu. Kalau itu adalah dosanya, tidak boleh. Tapi kalau itu adalah musibahnya, boleh. Pertanyaan, Nabi Adam itu berdalil terhadap dosa atau terhadap musibah? Saya tanya, Nabi Adam itu berdalil tentang musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Adam, yaitu apa? Dosa. Dosa itu musibah kalau sudah terjadi, ya kan? Tapi kalau dosa itu belum terjadi atau masih dikerjakan, itu namanya dosa dan maksiat. Tapi kalau sudah terjadi, itu sudah bukan dosa lagi, itu namanya musibah yang Allah timpakan kepada saya kan itu. Faham ya? Jadi ada namanya masoib, ada namanya ma'ayib. Apa bedanya itu? Masoib itu sesuatu yang sudah terjadi. Termasuk dosa yang sudah terjadi yang kita kerjakan, itu termasuk musibah yang Allah timpakan kepada saya kan itu. Boleh nggak saya berdalil dengan takdir Allah Ta'ala? Boleh, karena itu sudah jadi musibah saya gitu. Tapi kalau perbuatan dosa yang mau dikerjakan atau ketika sedang dikerjakan, kita berdalil dengan takdir, nggak boleh, karena itu bukan musibah. Itu dinamakan dengan ma'ayib.
Nabi Adam berdalil dengan takdir untuk musibah, bukan masalah dosa. Kenapa? Karena dosanya Nabi Adam sudah terjadi kan itu. Sampai akhirnya Nabi Adam dihukum. Kan itu sudah masalah musibah kan itu. Bukan masalah dosa lagi itu. Gimana, bisa dipahami ya? Paham kan? Ya jadi paham. Jadi masa itu boleh nggak kita itu berdalil dengan takdir? Maka kita katakan, yaitu berdalil dengan takdir akan dosa. Kalau dosa takdir itu untuk melegalkan dosa yang akan dikerjakan atau sudah dikerjakan, nggak boleh. Tetapi kalau takdir itu kita gunakan sebagai dalil akan musibah yang sudah Allah timpakan kepada kita, takdir Allah yang sudah Allah timpakan kepada kita itu, maka itu boleh. Wasabru ala hukmillah, sabar kepada hukum Allah Ta'ala. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha, dan iman kepada semua takdir Allah, khairiha wa syarriha, baik takdir yang khair, baik atau yang buruk, hulwiha wa murriha, yang manis maupun yang pahit. Takdir itu memang Rasulullah SAW mengatakan antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Takdir Allah itu ada baik dan buruk, itu versi manusia. Versinya kita sebagai manusia itu. Sedangkan takdir yang Allah tetapkan, versinya Allah nggak ada yang buruk. Semua takdir yang Allah tetapkan, versinya Allah. Kenapa Allah menetapkan A seperti ini, menetapkan B seperti ini? Semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik versi Allah Ta'ala. Sedangkan bagi kita, orang yang menerima takdir Allah Ta'ala itu, maka apa yang Allah takdirkan kepada kita itu ada yang baik versi kita, ada yang buruk versi kita. Jadi kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, itu versi siapa itu? Versi kita. Kenapa? Karena kita mengatakan wasyarru laisa ilaika, wahai Tuhanku, kejelekan itu bukan dari engkau gitu. Sehingga apa? Engkau itu semuanya baik, wahai Tuhanku. Maka semua perbuatan engkau, versi engkau itu semuanya baik. Cuma kita ketika menerima takdir Allah itu, ada yang versi kita baik, versi kita menurut kita, ada yang versi kita itu buruk. Ya, bisa dipahami ya, paham ya? Pertanyaan. Lah kalau kita ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat dosa dan maksiat, baik nggak itu? Baik nggak? Ada orang ditakdirkan berbuat dosa dan maksiat. Pertanyaan, itu takdir baik atau buruk? Bingung semua. Paham nggak maksud saya? Gimana, bisa dipahami nggak maksud itu? Takutnya ini keluar dari sini malah jadi alul bidah semua. Jadi gini, ketika Allah menetapkan si A ini ditakdirkan berbuat zina. Pertanyaan, takdir zina itu baik atau buruk? Kita katakan itu versi siapa? Kalau itu versinya Allah ketika menetapkan si A berbuat zina, semuanya baik. Versinya Allah Ta'ala. Karena Allah itu, semua perbuatan Allah itu semuanya kebaikan, gak ada keburukan sama sekali. Tapi kalau versinya kita manusia yang menjadi objek takdirnya Allah Ta'ala, maka dosa itu gak baik bagi kita gitu. Karena dengan sebab dosa dan maksiat kita nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala kan gitu. Akhirnya kita dipaksa untuk bertobat dan kenapa? Berarti versi kita nggak baik kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Maka nanti kebaikan takdir Allah itu nanti ada dua. Kebaikan takdir Allah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan al-khair lidzati. Kebaikan secara zatnya. Contohnya Allah tetapkan, takdirkan untuk kita untuk bisa sholat. Sholat itu baik secara zatnya. Baik untuk Allah, versinya Allah atau versinya kita sebagai makhluk. Sehingga ketika Allah menetapkan saya sholat, itu baik versi Allah, baik juga versi makhluk. Berarti itu adalah baik lidzatihi, secara zatnya. Kemudian yang kedua, kebaikan yang kedua itu al-khair li ghairihi, atau namanya al-murad li ghairihi. Baik dilihat dari dibalik masalah itu.
Jadi yang Allah kehendaki, misalkan ini, apa yang Allah tetapkan, Allah ketika menetapkan A, yang Allah kehendaki dari apa yang Allah tetapkan itu apa gitu. Maka nanti ada al-murad li dzatihi, ada namanya murad li ghairihi. Allah ketika menetapkan A berbuat ibadah, maka itu namanya murad li dzati. Secara zatnya ibadah itu Allah kehendaki, Allah cintai. Ketika ada seorang hamba ditetapkan untuk berbuat dosa dan maksiat itu baik nggak? Baik, tapi bukan zatnya, tapi dibalik perkara itu. Contohnya misalkan gini, dengan ada penciptaan iblis, Allah ketika menciptakan iblis itu baik nggak? Kalau itu versinya Allah semuanya baik. Kenapa? Karena kebaikan Allah dalam menetapkan itu lidzatihi itu yaitu ada sholat, puasa dan nyari, atau li ghairihi itu apa? Memang iblis secara zatnya nggak baik, tapi dengan sebab adanya iblis akhirnya ada namanya sabar, ada namanya tawakal, ada jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ada namanya mujahadah, ada nama semua ibadah itu muncul karena ada iblis. Bukan iblis yang Allah inginkan, bukan itu. Kebaikannya bukan zatnya iblis, tapi kebaikannya adalah dibalik penciptaan iblis itu. Contohnya misalkan Allah mentakdirkan si A untuk berbuat zina. Zina ini, takdir zina itu baik nggak? Kalau versi Allah semuanya baik, karena kebaikan versi Allah itu ada dua, murad li dzatihi atau murad li ghairi. Kalau ini kan li ghairi. Kenapa? Karena bukan zina yang dikehendaki sama Allah Ta'ala, tapi yang Allah kehendaki dibalik perbuatan zina itu. Akhirnya apa? Orang itu bisa bertobat, orang itu menyesal, orang itu istighfar. Itu yang Allah kehendaki gitu. Sehingga apa? Sehingga zina versi Allah ketika menetapkan si A berzina itu semuanya baik, walaupun secara zatnya itu nggak baik, tetapi ada di balik itu gitu. Kebaikan itu ada di balik itu yang Allah inginkan gitu. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi kebaikan dari semua apa yang Allah tetapkan itu nanti ada dua, murad li ghairihi, murad li dzatihi. Kalau murad li dzati yaitu ketetapan A ini, A yang Allah tetapkan itu memang baik secara zatnya. Kalau murad li ghairihi, ketetapan B yang Allah tetapkan itu secara zatnya nggak bagus, dosa dan maksiat nggak baik gitu. Tapi itu kenapa kok baik versi Allah Ta'ala? Karena ada buahnya hikmah di balik itu. Ada buahnya sekali hikmah di balik penciptaan dosa dan maksiat. Kalau seandainya manusia itu semuanya itu diciptakan dalam kondisi beriman semuanya, ngapain mereka hidup di dunia? Mereka harus masuk surga, ngapain mereka tinggal di dunia? Dunia itu tempat ujian. Sehingga harus ada dua jalan. Harus ada surga, neraka, harus ada orang ahli ibadah, ahli maksiat, syirik, tauhid itu harus ada. Sehingga apa? Kesyirikan, dosa dan maksiat apa? Untuk sebagai ujian. Harus ada. Kalau nggak ada, nggak ada namanya ujian kan itu. Gimana? Bisa difahami? Paham? Nah, paham ya? Nah, jadi wal iman bi aqdarillah, beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk itu versi manusia. Kalau secara Allah semua takdir Allah itu khair, semuanya itu adalah baik, tapi khair li dzatihi, ada juga khair li ghairihi. Seperti misalkan ini, seorang dokter ketika mendapatkan tubuh kita itu ada racun, akhirnya dokter harus membelah badannya, sakitnya luar biasa, dibelah kemudian dikeluarkan darahnya, itu kan sakit sekali. Pertanyaan, ketika dokter itu membelah badannya orang, baik nggak? Baik, tapi baiknya bukan pembelahan itu gitu. Bukan belahnya, sobeknya, keluar darahnya, bukan di situ kebaikannya. Kebaikannya itu apa? Penyembuhan terhadap penyakitnya. Sedangkan dokter ketika menyobek jasadnya orang itu nggak baik gitu, karena sakit gitu. Tapi dengan cara itu dia itu biasa sembuh kan gitu. Bisa dipahami ya? Nabi Adam dulu diciptakan karena rahmatnya Allah. Nabi Adam diciptakan langsung masuk surga. Walaupun Nabi Adam belum berbuat kebaikan sama sekali. Tapi apa? Tingkatannya surga nggak mungkin tinggi karena belum diuji gitu. Itu cuma sekedar hadiah yang Allah telah berikan kan gitu. Akhirnya Nabi Adam ditakdirkan untuk berbuat dosa. Apakah dosa itu yang Allah kehendaki? Bukan. Tapi yang Allah kehendaki apa? Ujian. Setelah terjadi dosa, akhirnya Nabi Adam bertobat, istighfar kepada Allah Ta'ala, ini dan ini dan ini. Akhirnya apa? Nanti Nabi Adam akan masuk surga lagi. Tapi kata para ulama, surganya Nabi Adam yang kedua lebih tinggi derajatnya daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama murni hadiah.
Seperti nanti surga itu masih ada yang kosong, Allah menciptakan makhluk untuk mengisi saja itu. Nggak ada kebaikan sama sekali di antara mereka itu, nggak ada yang uji itu. Itu murni hadiah yang Allah telah berikan. Beda dengan orang-orang yang sudah diuji, mereka akan naik tingkatan berikutnya gitu. Untuk naik tingkatan berikutnya harus ada ujian. Ujian itu harus ada pembedaan. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada syirik, ada tauhid. Kalau tidak ada itu nggak ada namanya ujian. Ya, sehingga paham ya? Sehingga ketika Allah mentakdirkan adanya syirik, adanya dosa dan maksiat, itu semuanya baik. Tapi bukan syiriknya yang baik, bukan maksiatnya yang baik, tapi dibalik itu. Jadi kebaikannya itu dibalik itu. Maka namanya al-khair li ghairihi atau al-murad li ghairihi, bukan syaratnya. Ayo kita lanjut. Wal imanu bima qala Allah, dan kita beriman terhadap semua yang Allah firmankan. Qad alimallahu mal ibadu amilun. Allah sudah mengetahui semua yang dikerjakan oleh hamba. Wa ila ma hum sairun, dan mereka nanti akan kemana, yaitu surga, neraka, atau kemana mereka, Allah sudah mengetahuinya. La yakhrujuna min ilmillah, sama sekali mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah Ta'ala. Wa la yakunu fil ardina was samawati illa ma alimallah, tidak mungkin terjadi apa yang di langit dan di bumi kecuali yang sudah Allah ketahui. Ini berbicara tentang ilmu Allah, luar biasa, dahsyat ilmu Allah Ta'ala itu. Sehingga maksudnya itu berkaitan dengan ilmu Allah itu memang kita itu kewajiban kita itu hanya samina wa ta'na. Apalagi bicara masalah takdir. Bicara masalah takdir itu yang terbaik diam. Apalagi kalau sudah membahas masalah al-ghayah wa ta'lil. Ghayah itu tujuan. Kenapa sih Allah Ta'ala menjelaskan? Kenapa dari perbuatan Allah Ta'ala itu bahaya. Dan syaitan nanti akan masuk syubhatnya itu dari pintu itu. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau disebutkan takdir Allah, diam kalian. Diam. Kenapa? Jangan terlalu mendalam masalah-masalah takdir. Kenapa? Karena nanti syubhatnya syaitan itu di situ. Kenapa? Terhadap perbuatan Allah Ta'ala. Nah itu kaidahnya itu, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, tetapi manusia nanti akan ditanya. Nah itu apa? Kita itu akal kita nggak bisa mencerna kenapa dan kenapa dari perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa? Hikmahnya besar sekali. Sehingga ilmu Allah itu dahsyat. Semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmah di balik itu. Nggak mungkin nggak gitu. Tidak mungkin Allah menciptakan itu meleset. Yang Allah ciptakan itu keliru, nggak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu. Tetapi hikmahnya itu kita nggak tahu. Banyak kita itu nggak tahu hikmahnya itu. Maka ilmu Allah itu dengan ilmu kita itu jauh sekali perbedaannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedangkan ilmu Allah bahar la sahilalahu, lautan yang nggak bertepi. Sampai Nabi Musa alaihissalam ketika belajar sama Nabi Khidir, kemudian ketika naik di atas kapal itu, kemudian hinggap burung kecil di pucuknya kapal. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, coba lihat burung itu. Setelah itu burungnya turun ke bawah, minum air, kemudian terbang. Nabi Khidir mengatakan, Musa, saya punya ilmu yang kamu nggak punya, sehingga kamu belajar sama saya sekarang. Kamu juga punya ilmu yang saya nggak punya. Jika seandainya ilmu kita digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmu Allah, seperti air yang diminum sama burung dengan lautan yang nggak bertepi ini. Sehingga apa? Hikmah dari penciptaan Allah itu dahsyat sekali. Semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Cuma terkadang akal kita itu nggak sampai ke sana, itu nggak sampai gitu. Maka itu apa? Mengetahui hikmah, ma'rifatul hikmah itu bukan kewajiban manusia. Kewajiban manusia itu apa? Samina wa ta'na. Kita itu cuma menjalankan perintah Allah Ta'ala, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Hikmahnya apa? Bukan urusan kita. Kalau Allah tiba-tiba mengabarkan hikmahnya, atau Rasulullah mengabarkan hikmahnya, alhamdulillah, itu sebagai penguat iman kita. Karena di antara cara kita itu semakin kuat iman kita itu kan dengan cara kita itu mengetahui lebih dari itu kan itu. Seperti Nabi Ibrahim ketika minta sama Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana engkau itu menciptakan orang-orang yang mati. Allah Ta'ala bertanya, afalam tu'min? Ibrahim, kamu belum beriman ya? Qala bala, sudah wahai Tuhanku, sudah, saya sudah beriman gitu. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya pengen semakin kuat lagi hati saya. Dengan cara apa? Mengetahui hikmah di balik itu gitu. Kalau Allah itu mengabarkan hikmah atau Rasulullah mengabarkan hikmahnya, semakin mantap kita menjalankan. Walaupun kalau nggak disebutkan hikmahnya pun kita jalankan perintahnya, kita tinggalkan larangannya kan itu. Tidak usah kita tahu apa hikmahnya di balik itu kenapa gitu. Contohnya misalkan gini, Rasulullah mengabarkan kenapa ketika ada lalat yang hinggap itu, Rasulullah mengatakan celupkan.
lalat ketika hinggap dalam minuman kalian itu celupkan. Kalau seandainya Rasulullah berhenti cuma di sini, celupkan, sami'na wa ata'na. Tapi alhamdulillah setelah itu Rasulullah mengabarkan. Kenapa? Kenapa itu? Karena lalat itu ketika hinggap dia itu membuang kotoran, membuang racun, membuang bakteri. Dia punya penawar sehingga dirinya nggak teracuni. Tetapi penawarnya itu tidak akan dikeluarkan ketika kondisi dia itu masih sehat, masih selamat. Tapi kalau dia sudah mau mati, baru penawarnya dikeluarkan. Dari informasi ini, alhamdulillah semakin yakin kita dalam menjalankan. Walaupun kalau tidak dikabarkan pun ya nggak ada masalah gitu. Karena kita nggak butuh kenapa gitu. Kenapa sih Allah perintahkan seperti ini? Kenapa sih Allah larang? Nggak butuh kita itu kenapa gitu. Karena perbuatan Allah nggak ditanya kenapa gitu. Tapi kalau Allah dan Rasulnya itu mengabarkan, alhamdulillah semakin mantap kita itu. Oleh itu ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa wanita yang haid dan nifas, di mana dia ketika haid dan nifas nggak sholat, nggak puasa, tapi ketika dia itu suci, dia mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat." Pertanyaannya kenapa? Ini bahaya. Akhirnya Aisyah bertanya, "Aharuriyatun anti? Kamu itu khawarij ya?" Karena kalau khawarij kan wajib qadha puasa dan qadha sholat, wajib bagi khawarij. Akhirnya Aisyah tanya, "Kamu wanita khawarij ya?" Dia kata, "Enggak, saya bukan khawarij, tapi saya pengen bertanya wahai Aisyah itu." Jawaban Aisyah luar biasa, menunjukkan cerdasnya dia. Apa kata beliau? "Hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya seperti itu Rasulullah perintahkan gitu. Sehingga apa? Enggak usah kita itu kenapa dan kenapa itu enggak penting gitu bagi kita itu. Yang penting apa? Kita itu mengetahui apa yang Allah perintahkan untuk kita jalankan, mengetahui apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Untuk hikmahnya dahsyat, luar biasa. Hikmah di balik semua penciptaan Allah itu luar biasa. Akal kita nggak akan sampai ke sana gitu. Semakin kita itu masuk ke dalamnya, semakin bingung kita itu. Semakin bingung. Ini kita yakini semua perintah Allah itu pasti ada hikmah di balik itu. Larangan Allah semuanya pasti ada hikmah di balik itu. Sehingga semua yang terjadi itu semuanya pasti Allah sudah ketahui. Dan ilmu Allah, cakupan ilmu Allah itu kata para ulama, ilmu Allah itu mencakup 3 perkara. Innallaha ya'lamu ma kana. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Apa saja? Termasuk yang kecil. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidaklah satu daun jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada satu biji yang tertutup dalam tanah. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah dan kering, semuanya sudah terdata di dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, wa ya'lamu ma sayakunu. Allah mengetahui yang sudah terjadi. Yang kedua, Allah mengetahui apa saja yang akan terjadi. Semuanya sudah Allah ketahui, sehingga semuanya sudah didata sama Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Kemudian ketiga, wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Dan Allah juga mengetahui apa-apa yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah tahu kalau terjadi, misalkan kalau Allah jadikan, maka setelah kejadian itu Allah tahu juga. Oleh itu orang-orang kafir ketika mereka itu diazab dalam neraka jahanam, mereka kan minta sama Allah, "Wahai Tuhanku, kembalikan saya hidup lagi di dunia. Saya kan beramal soleh." Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Lauruddu." Jika seandainya mereka itu dikembalikan lagi, yang mana itu nggak mungkin terjadi itu. Tapi kalaupun dikembalikan itu, la'adu limanuhu anhu. Niscaya mereka akan kembali lagi berbuat dosa dan maksiat. Wa innahum lakadzibun, dan mereka itu pendusta. Menunjukkan apa? Cakupan ilmu Allah itu luar biasa. Luar biasa ilmu Allah Ta'ala, sehingga terlalu kecil lah kalau seandainya itu kita itu bandingkan ilmu Allah dengan ilmu kita. Maka banyak masalah-masalah yang Allah tutupi. Banyak masalah-masalah yang Allah tutupi, tidak Allah bongkar. Kenapa? Karena otak kita nggak sampai. Wa ta'lamu ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan kamu harus tahu bahwa apa yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak mungkin meleset, dan apa yang Allah takdirkan meleset dari kamu tidak akan menimpa kamu. Ini kata para ulama, poin inti dalam beriman sama takdir. Ini poin ini. Ini poin inti. Kalau kita percaya ini, kita sudah percaya sama semua takdir Allah Ta'ala. Karena intinya nanti di sini. Jadi nanti ada dua bicara masalah takdir itu intinya ada 2. Yang pertama ini yang disebutkan di sini. Yang kedua, ucapan Abdullah bin Abbas, demikian juga Umar bin Khattab, al-qadar qadratullahi fil khalqi. Takdir Allah adalah kudrah. Qadar, takdir itu adalah qudratullah, kemampuan Allah terhadap hambanya.
Jadi kita bicara masalah takdir itu kita bicara masalah kemampuan Allah gitu. Dahsyat kemampuan kudratullah itu dahsyat sekali itu. Demikian juga ini, masalah ini yang kedua ini yang paling penting itu. Semua yang Allah tetapkan menimpa kamu nggak mungkin meleset. Dan apa yang Allah tetapkan meleset bagi kamu tidak mungkin menimpa kamu. Dan nanti Allah itu untuk mengawal takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita, maka nanti Allah menciptakan malaikat pengawal takdir, dinamakan dengan malaikat hafadhah atau muta'aqibah. Rasulullah mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar yahfadunahu min amrillah, yaitu kalau ayatnya yahfadunahu min amrillah namanya hafadhah dalam ayat, kalau dalam hadis itu namanya muta'aqibah. Rasulullah mengatakan senantiasa silih berganti untuk menjaga kalian itu malaikat siang hari dan malaikat malam hari. Nah, malaikat siang dan malaikat malam itu mereka menjaga jasad dari apa? Dari semua yang Allah takdirkan. Jadi mereka yang mengawal takdir Allah Ta'ala sehingga tidak mungkin meleset. Karena ada dua malaikat yang mengawal. Wala khaliqa ma'allah, tidak ada sang pencipta bersama dengan Allah Ta'ala. Ini bantahan terhadap Qadariyah. Qadariyah itu yang mereka menolak takdir Allah dan mereka mengatakan hamba itu menciptakan takdir dia masing-masing. Takdirnya sendiri masing-masing. Maka Qadariyah itu termasuk majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Karena majus itu punya Tuhan dua, Tuhan baik, Tuhan buruk. Tuhan baik itu ditandai dengan cahaya, Tuhan baik itu cahaya, akhirnya nanti mereka menyalakan api. Bukan api yang mereka sembah, bukan, tapi cahayanya itu, kebaikan itu. Api itu hanya simbol gitu. Jadi majusi itu ketika mereka menyembah api, paham ini, bukan api yang mereka sembah, tapi kebaikan. Tuhan khair, Tuhan kebaikan yang disimbolkan dengan terang. Seperti orang ketika menyembah berhala misalkan itu, menyembah patung, berhala, bukan patung yang mereka sembah, itu hanya media, simbol. Tapi mereka meyakini ada titisan yang menitis di dalam berhala itu gitu. Itu yang mereka tuju. Ya, paham ya? Demikian juga orang-orang majusi, ketika orang majusi menyalakan api, menyembah api, pahami? Tuhan mereka bukan api. Tuhan mereka itu Tuhan kebaikan. Tapi Tuhan kebaikan versinya mereka itu ditandai dengan atau disimbolkan dengan cahaya. Cahaya munculnya dari api. Sehingga akhirnya apa? Mereka itu menyembah api sebagai media kepada cahaya yang merupakan simbol bagi Tuhan mereka. Ya, karena mereka meyakini Tuhan itu ada dua, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Itu kata mereka itu. Maka Qadariyah itu dikatakan mereka itu majusi. Orang majusi umat ini. Kenapa? Karena mereka menetapkan pencipta itu ada dua. Bahkan Qadariyah lebih parah. Siapa pencipta itu ada dua? Yang pertama Allah. Yang kedua hamba sendiri. Kenapa? Karena hamba itu ketika menciptakan, ketika berbuat, dia itu telah menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau kebaikan itu gampang, urusan kalau kebaikan itu mudah. Tapi pertanyaan di sini, terus bagaimana kalau hamba itu berbuat dosa? Ini jadi masalah. Tapi kalau hamba itu berbuat kebaikan, itu mudahlah bagi orang Qadariyah. Kenapa? Karena keinginan Allah dengan keinginan hamba sama. Sehingga nggak ada masalah, nggak ada problem lah ya. Yang menjadi problem itu seorang hamba yang berbuat dosa dan maksiat. Ini dosanya, ini takdir Allah atau bukan ini? Ya. Dosa yang dia kerjakan itu takdir Allah atau bukan itu? Maka mereka mengatakan bukan. Tapi itu takdirnya dia sendiri. Dianya, maksudnya hambanya menciptakan. Sehingga apa? Berarti ada kehendak Allah, ada kehendak hamba. Ketika hamba itu berbuat dosa, kehendaknya hamba lebih dominan daripada kehendak Allah Ta'ala. Sehingga terjadi peperangan. Akhirnya mereka mengatakan berarti apa? Konsekuensi dari ucapan mereka berarti Tuhan itu ada dua. Terkadang Allah itu kalah gitu, ketika hamba itu berbuat dosa dan maksiat. Nah, nanti itu kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir itu nanti ada dua. Ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Itu kayak kutub utara dan selatan. Kalau Qadariyah, mereka menolak takdir. Semua yang diperbuat oleh hamba itu semuanya ciptaan hamba sendiri. Sedangkan Jabariyah, semua yang diperbuat hamba itu semuanya perbuatan Allah gitu. Hamba itu cuma wayang yang digoyangkan sama sang dalang. Sehingga apa? Dosa yang dikerjakan oleh hamba itu ya Allah yang mengerjakan, bukan kita gitu. Sehingga semuanya itu baik. Ya, jadi bedanya di sini. Kalau orang Qadariyah mengatakan
seorang hamba ketika berbuat dosa itu takdirnya dia sendiri. Allah tidak pernah mentakdirkan dosa. Kalau Jabariyah mengatakan hamba ketika berbuat dosa, dia itu sedang berbuat kebaikan. Kenapa? Yang berbuat dosa itu bukan hamba itu, tapi Allah yang berbuat dosa. Nah, orang-orang Qadariyah ini, jadi masalah itu Qadariyah ini. Qadariyah itu mereka menetapkan ada sang pencipta-pencipta yang banyak selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semua manusia itu khalik terhadap perbuatan mereka sendiri. Berarti menunjukkan apa? Mereka itu menciptakan banyak sekali sang pencipta. Maka beliau mengatakan di sini wala khaliqama Allah. Tidak ada sang pencipta bersama dengan Allah Ta'ala. Yaitu masalah pencipta terhadap perbuatannya. Ini masalah perbuatan, karena ini semuanya bicara masalah takdir. Dan bicara masalah takdir itu semuanya bicara masalah al-khalq, itu penciptaan perbuatan. Penciptaan perbuatan hamba. Yang menjadi khilaf panjang itu masalah perbuatan hamba. Ya, sampai di sini masalah takdir secara ringkas. Ini ringkas ini. Nggak tahu antum paham nggak ini? Ini kalau bicara masalah takdir masih mukadimah. Ini kan ini ringkas sekali pembahasannya itu. Nanti pelajari lagi masalah takdir lebih dalam lagi karena penting. Karena syubhatnya masalah takdir itu nggak main-main. Bahkan terkadang itu pun muncul di pikiran kita. Pikiran-pikiran kita itu sering. Maka syaitan itu nanti biasanya merusak akidah orang itu dari masalah takdir ini. Karena iman kepada takdir itu paling sakral, paling susah. Akhirnya sama Rasulullah diberdirikan sendiri dengan menyebutkan iman sama Rasulullah itu. Ketika ditanya sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang iman. Antuk minabillah wa malaikati. Yaitu wa malaikati enggak disebutkan iman lagi. Antuk minabillah, bukan wa tu'mina bi malaika, wa tu'mina bi rasul, bukan. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Setelah itu ketika bisa masalah apa? Wa tu'mina. Dan kamu beriman juga. Ditetapkan lagi masalah iman itu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman juga masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa? Di sini pertanyaan. Kenapa iman kepada takdir itu diulang lagi? Imannya, kalimat imannya itu ketika menyebutkan masalah takdir diulang. Karena mukhalafah terhadap takdir itu paling banyak. Jadi perdebatan nanti ahlu sunnah dengan ahlul bidah yang paling banyak dalam bab ini. Sedangkan masalah malaikat, masalah rasul, masalah hari akhir itu sedikit yang menyimpang. Yang menyelisih sedikit. Tapi kalau masalah takdir, sejak sahabat saja, zaman sahabat saja sudah muncul Qadariyah. Qadariyah sudah muncul zaman sahabat, akhir sahabat sudah muncul, nggak main-main. Zaman sahabat, bayangkan, sahabat masih kuat-kuatnya zaman itu saja Qadariyah sudah muncul. Saking ngerinya pemikiran masalah penyimpangan dalam masalah takdir itu ngeri. Nah itu nggak main-main. Maka ketika ini nggak main-main, maka sama Rasulullah diulang lagi kalimat imannya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya sampai di sini pembahasan kita wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain.